seperti huruf W atau seperti angka 3 terbalik ke atas. Perhatikan gambar di samping. Kalau ada huruf mim bertasydid atau huruf non yang bertasydid, maka hukumnya adalah gunnah musyaddadah gitu. Ada non sukun bertemu dengan huruf fa. Huruf fa huruf apa? Harus kita ketahui supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Kemudian ku dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus 2. Rumus 2 yang warna hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian juga masih belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan. Semoga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat langsung dengan mudah memahami ilmu tajwid Al-Quran. Kemudian semoga langsung dapat bisa mempraktekannya, sehingga yang belum lancar membaca Al-Qur'annya bisa juga segera lancar. Kemudian selalu kami katakan, selalu kami ingatkan bahwasanya bagi Bapak dan Ibu saudara semuanya nih yang baru pertama kali mampir di channel ini, maka di sini kami katakan tidak harus mengikuti video pembelajaran dari awal, tidak harus. Maka di mana Bapak dan Ibu saudara semuanya pertama kali menemukan channel ini, maka ikuti saja video-video pembelajaran terbaru yang kami buat begitu. Karena toh nantinya pembahasan dalam video-video yang telah lalu akan kita temui juga dalam pembahasan video-video yang akan datang seperti itu. Mengapa ini selalu kami sampaikan? Karena supaya Bapak dan Ibu saudara semuanya tidak merasa ketinggalan sudah nih dalam belajar begitu. Karena khawatirnya merasa sudah ketinggalan nih, sehingga malah tidak jadi belajar seperti itu. Bahkan kalau untuk di video-video terbaru, dari segi media gambarnya sudah kami revisi, kemudian dari segi penjelasannya sudah kami sederhanakan. Kami akan terus berupaya berinovasi agar video pembelajaran yang kami buat ini bisa betul-betul membantu Bapak dan Ibu saudara semuanya yang masih belum memahami ilmu tajwid, kemudian yang masih belum lancar di dalam membaca Al-Qur'annya. Kemudian kami senantiasa mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah, hingga semoga bisa pergi beribadah umroh dan haji ke tanah suci Mekah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, masih melanjutkan kembali pada surah Al-Baqarah ayat 267. Karena pada surah Al-Baqarah ayat 267 ini kemarin kita bagi menjadi 2 bagian supaya durasi videonya tidak terlalu lama, sehingga pembelajarannya pun bisa lebih efektif. Karena di sini kami berusaha menjelaskannya itu dengan pelan-pelan supaya memudahkan Bapak dan Ibu saudara semuanya dalam memahami penjelasan tajwid yang kami sampaikan. Jadi harapan kami semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya langsung dapat bisa paham tajwid, langsung bisa mempraktekannya, sehingga yang belum lancar bisa segera lancar membaca Al-Qur'annya. Bagi yang sudah lancar, kemudian dengan kita belajar tajwid, maka akan semakin bagus bacaannya. Baik, sekarang kita masuk pada bagian yang kedua atau bagian yang terakhir daripada surah Al-Baqarah ayat 267 ini. Pada bagian yang terakhir ini kita akan belajar dari sini. Dari sini sampai selesai sini. Jadi dari sini sampai selesai sini. Baiklah, sekarang mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan.
Baru setelah itu sama-sama kita bahas tajwidnya, kita pelajari tajwidnya dengan pelan-pelan juga. Mari baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Mari kita uraikan tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa ada dua hal yang kami sampaikan di awal, supaya nanti ketika kami jelaskan Bapak dan Ibu saudara semuanya langsung dapat dengan mudah memahami penjelasan yang kami sampaikan. Pertama, kalau nanti kami katakan huruf sebelumnya atau harokat sebelumnya, intinya tuh yang sebelumnya, maka yang kami maksud adalah yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Kalau nanti kami katakan huruf setelahnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Pertama di sini, wala, la dibaca panjang. Sekarang perhatikan gambar di samping. Di situ ada rumus mad tabi'i, rumus 1, rumus 2, rumus 3. Perhatikan rumus 3 warna hitam. Perhatikan rumus 3 warna hitam. Kalau kita membaca Al-Qur'an, apabila berjumpa dengan huruf alif, ini alif nih. Cabang ke samping ini alif nih, ini alif. Alif yang disambung dengan huruf lam, maka dikatakan lam alif. Kalau ada alif, sebelumnya ada harokat fathah, baris 1 di atas huruf, namanya harokat fathah atau baris fathah atau tanda baca fathah. Intinya fathah. Ada alif, sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang, sehingga la kita baca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. 2 harokat kira-kira sepanjang 2 ketukan, 1, 2. Wala, ketukan itu hanya sarana untuk mempermudah kita dalam belajar, dan ketukannya pun tergantung dengan tempo bacaan kita. Jadi untuk mengenai bagaimana cara terbaik dalam menentukan panjangnya mad dan juga panjangnya gunnah atau dengungan, silakan saudara baca saran-saran yang kami berikan pada kolom deskripsi video. Wala tayammamul, di sini ada huruf mim yang bertasydid. Tanda tasydid itu seperti ini, seperti huruf W atau seperti angka 3 terbalik ke atas. Perhatikan gambar di samping. Kalau ada huruf mim bertasydid atau huruf nun yang bertasydid, maka hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Gunnah musyaddadah. Perhatikan catatan kecil di bawahnya itu. Itu sengaja kami buat catatan semacam itu untuk memudahkan saudara dalam belajar supaya tidak keliru dalam menentukan hukum tajwid. Karena nanti ada huruf mim, ada tanda tasydidnya, ada huruf nun, ada tanda tasydidnya, tapi hukumnya bukan gunnah musyaddadah. Kalau kemasukan nun sukun misalnya atau tanda baca tanwin misalnya, maka supaya tidak keliru kami buatlah catatan semacam itu. Jadi kalau ada huruf mim bertasydid atau nun bertasydid, di sini mim bertasydid, kita perhatikan sebelumnya itu hurufnya memiliki tanda baca apa, memiliki harokat apa. Kalau ada memiliki harokat fathah atau kasrah atau dhammah, berarti mim atau nun bertasydidnya itu hukumnya gunnah musyaddadah. Ini mim bertasydid nih, sebelumnya ada harokat fathah, berarti mim bertasydidnya ini hukumnya gunnah musyaddadah. Karena dia gunnah, maka cara membacanya digunnahkan. Jadi suara itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Wala tayam, di bagian tayamnya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak, kita gunnahkan. Wala tayammamul khabi. Kemudian di sini ada huruf alif lam. Bertemu dia dengan huruf kha. Perhatikan gambar di samping. Kalau kita membaca Al-Qur'an, apabila bertemu dengan huruf alif lam,
kemudian huruf alif lamnya itu bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya alif lam qamariyah. Huruf kha termasuk huruf qamariyah kan, maka alif lam bertemu dengan huruf kha, hukumnya adalah alif lam qamariyah. Maka cara membaca huruf lamnya dibaca izhar. Terbaca dia dengan jelas, dibaca jelas, makanya alif lam qamariyah itu disebut juga dengan izhar qamariyah. Wala tayammamul khabi, bi dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus 1 yang warna hitam, rumus 1 warna hitam. Kalau kita membaca Al-Quran itu kita perhatikan, kita lihat-lihat. Kalau ada huruf iya, ada tanda sukun, ada huruf iya, ada tanda sukun. Ini tanda sukun namanya huruf sukun atau huruf mati. Itu sama saja. Ada huruf iya, ada tanda sukun. Sebelum huruf ya sukun ada harokat kasroh, ini baris 1 ke bawah nih, harokat kasroh namanya, atau tanda baca kasroh atau baris kasroh. Ada huruf ya, ada tanda sukun sebelumnya harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh ini dibaca panjang, sehingga bi kita baca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Khobi begitu, khobi, dipanjangkan. Di sini ada huruf nun sukun bertemu dia dengan huruf h. Namun sebelum itu perhatikan dulu gambar di samping. Ingat ya, setiap kita membaca Al-Quran, kalau bertemu dengan huruf nun sukun atau bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin atau harokat tanwin itu bentuknya ada 3 tuh. Nomor 1 tuh dia baris 2 tapi dia di atas huruf fathatain. Yang nomor 2 tuh baris 2 tapi dia di bawah huruf kasrotain. Yang nomor 3 tuh namanya dhammatain. Pokoknya kalau kita membaca Al-Quran, bertemu kita dengan huruf nun sukun atau salah satu tanda baca tanwin, kemudian kita tidak berhenti di huruf nun sukun itu, tidak berhenti di tanda baca tanwin itu, maka kita perhatikan huruf setelahnya huruf apa, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Contohnya kayak gini, ini nun sukun bertemu huruf H. Nun sukunnya bertemu dengan huruf apa? Perhatikan huruf H. Huruf H harus kita ketahui supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Huruf H kita lihat gambar di samping termasuk salah satu huruf izhar halqi. Maka kalau ada nun sukun atau salah satu tanda baca tanwin bertemu dia dengan huruf yang 6 di samping itu, maka hukumnya adalah izhar syafawi. Karena dia izhar maka dibaca jelas, tidak berdengung. Bunyi nunnya kita baca jelas, min. Jelas n-nya jelas, tidak disamar-samarkan, tidak, jelas. Min. Kemudian pendek, jangan dipanjangkan, maka kita baca minhu tung. Jangan dibaca min. Jangan. Salah. Karena dia tidak didengungkan, pendek saja. Minhu tung fiqu, seperti itu. Kemudian di sini ada nun sukun lagi nih, bertemu dengan huruf fa. Nah, tadi kan sudah kami katakan setiap bertemu nun sukun pokoknya kita perhatikan huruf setelahnya. Terjadi hukum tajwid begitu. Ada nun sukun bertemu dengan huruf fa. Huruf fa huruf apa? Harus kita ketahui supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Kita lihat gambar di samping. Kalau ada nun sukun atau salah satu tanda baca tanwin bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah ikhfa hakiki. Akan tetapi huruf fa masuk kepada ikhfa hakiki awsat. Kenapa kok dikatakan awsat dia? Karena dia di tengah-tengah. Jadi makharijul huruf no dengan huruf fa ini dia di tengah-tengah, tidak jauh juga tidak dekat, di tengah-tengah. Cara membacanya dibaca samar dan didengungkan. Bunyi nun sukunnya kita baca samar, jangan kita baca tun jelas gitu, jangan. Bunyi n-nya kita samarkan. Kemudian kita dengungkan. Jadi suara itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Tung, di bagian tungnya itu kita panjangkan, baru kita samarkan, kita panjangkan tung fiqu, seperti itu. Kemudian ku dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus 2 yang warna hitam. Rumus 2 warna hitam, perhatikan. Kita lihat-lihat kalau kita membaca Al-Quran. Kalau ada huruf waw, ini huruf waw, ada tanda sukun, ini tanda sukun. Sebelumnya ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah itu dibaca panjang. Ingat ya, ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelumnya ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah ini dibaca panjang. Ini harokat dhammah namanya, atau tanda baca dhammah. Sehingga ku dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Rumus 1, rumus 2, rumus 3 sudah kita pelajari. Jadi insya Allah saudara sudah bisa mengidentifikasi, sudah bisa mengenali mana yang bacaan panjang, seperti itu. Tunfiquna walastum. Ada huruf mem sukun bertemu dengan huruf ba. Ini huruf mem, ini tanda sukun, bertemu dia dengan huruf ba.
Nah, pokoknya setiap ada mim sukun kita perhatikan juga huruf setelahnya, terjadi juga dia hukum tajwid begitu. Perhatikan tuh gambar di samping itu. Hukum mim sukun atau hukum mim mati itu ada 3. Perhatikan yang di kotak nomor 1 itu ada bacaannya ikhfa syafawi. Jadi kalau ada huruf mim sukun, ada huruf mim, ada tanda sukun, huruf mim sukunnya tuh bertemu dengan huruf ba, atau huruf mim sukun setelahnya nih huruf ba nih, maka hukumnya adalah ikhfa syafawi. Maka kita dengungkan, tumnya kita tahan, kita panjangkan saja nak. Walastum bi'a tum, kita panjangkan, kita dengungkan. Tum bi'a, a dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus 3 tapi yang warna biru. Rumus 3 warna biru, perhatikan. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf yang di atasnya itu ada tanda seperti ini, tanda baca fathah berdiri. Harokat fathah atau tanda baca fathah itu kan bentuknya baris 1 mereng di atas huruf. Tapi kalau tanda baca fathah itu bentuknya berdiri seperti ini, tanda baca fathahnya itu bentuknya berbentuk alif kecil seperti ini, maka huruf kalau di atasnya memiliki tanda seperti ini dibaca panjang, sehingga A dibaca panjang. Tapi ini namanya bukan mad tabi'i, ini namanya adalah mad badal. Karena ini huruf hamzah. Bagi saudara yang belum tahu, kalau ada alif, ada huruf alif, ada tanda bacanya, ada huruf alif, ada tanda bacanya, ada harokatnya, ada barisnya, maka itu bukan huruf alif tapi huruf hamzah. Karena dia kalau huruf alif itu dia tidak bisa menerima tanda baca, tidak bisa memiliki tanda baca. Kalau ada huruf alif, ada tanda bacanya, maka itu adalah huruf hamzah. Sehingga ini mad badal. Mad badal itu terjadi pada huruf hamzah saja, pada huruf hamzah saja, tidak pada huruf yang lain. Makanya ini dia mad badal panjang 2 harokat. Bi akhidhi, zi dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus 1 yang warna hitam lagi. Pasti ini saudara sudah tahu nih, tadi sudah kita bahas. Pasti saudara sudah bisa mengenali tanda panjangnya apa. Rumus 1 warna hitam. Tadi sudah kita bahas. Karena apa kok zi dibaca panjang? Karena di sini ada huruf ya, ada tanda sukun, ya sukun, huruf ya sukun, sebelumnya harokat kasroh. Sehingga huruf yang memiliki harokat kasrah ini dibaca panjang, sehingga zi dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Illa, la dibaca panjang. Nah ini namanya adalah mad jaiz munfasil. Ini pada awalnya sama dengan ini. Tapi yang ini kenapa kok dia bisa berubah menjadi mad jaiz? Apa penyebabnya begitu? Sekarang perhatikan lagi rumus 3 warna hitam. Rumus 3 warna hitam, perhatikan. Kalau kita membaca Al-Quran, kita bertemu dengan huruf alif, ini huruf alif yang disambung dengan huruf lam, ini huruf alif nih, yang ke samping huruf alif. Ada huruf alif, sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Pada awalnya mad tabi'i namanya, kemudian mad tabi'inya berjumpa dengan ini, nih dengan huruf hamzah nih, tapi dia dalam di lain kata, dalam 2 kata yang berbeda begitu. Atau penjelasannya misalkan dalam redaksi lain, di lain kalimah gitu, itu sama aja tuh. Maka mad tabi'i yang berjumpa dengan huruf hamzah di lain kata, ya, dalam 2 kata yang berbeda, maka berubah nama menjadi mad jaiz munfasil. Panjangnya 4 sampai dengan 5 harokat. Illa antughmidu, nun sukun bertemu dengan huruf ta. Kita lihat huruf ta ini huruf apa, supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Huruf ta termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki, aqrab. Kenapa kok dikatakan aqrab? Karena makharijul huruf nun dengan huruf ta ini dia dekat, maka dikatakan aqrab. Kita baca samar dan berdengung. Tapi ingat ya, jangan sampai kita baca seperti ini. Jangan ditebalkan begitu. Kalau ditebalkan begitu nanti ke huruf to jadinya. Sedangkan ini dia huruf ta. Jangan ditebalkan, tipis saja. Tughmidu, du dibaca panjang. Pasti ini saudara juga sudah bisa mengetahui, sudah bisa mengidentifikasi
Nah, kenapa kok du dibaca panjang? Karena tadi di atas sudah kita jelaskan. Nah, perhatikan lagi gambarnya tuh. Rumus 2 warna hitam. Rumus 2 warna hitam. Nah, kenapa du dibaca panjang? Karena di sini ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah dibaca panjang, sehingga du kita baca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Al-tughmidu fi dibaca panjang. Ini namanya mad arid li sukun. Tapi dia pada awalnya namanya mad tabi'i. Sama dengan beberapa yang telah kita temui di atas tadi. Kenapa kok bisa berubah dia menjadi mad arid li sukun? Apa penyebabnya? Perhatikan gambar di samping. Perhatikan dulu rumus 1 yang warna hitam. Kalau kita membaca Al-Quran, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada harokat kasrah. Huruf yang memiliki harokat kasrah dibaca panjang. Awalnya dia namanya mad tabi'i. Kemudian mad tabi'inya tuh berjumpa ini dengan huruf yang kita sukunkan, maka berubah nama menjadi mad arid li sukun. Yang panjangnya itu boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh juga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam setiap kali membaca Al-Quran. Maksudnya konsisten itu kalau kita mengaji Al-Quran, kalau mad arid li sukunnya dibaca 2 harokat, maka semua mad arid li sukun kita baca 2 harokat. Begitu. Kalau dibaca 4, semuanya kita baca 4, seperti itu. Huruf yang kita sukunkannya mana? Huruf H. Ini kalau kita berwakaf di huruf H, kita baca fi. Jangan dibaca fihi, jangan. Kenapa begitu? Kenapa kok disukunkan nih? Kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita berwakaf, berhenti kita tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan. Ini kita berhenti di huruf H. Huruf H tidak dibaca panjang. Karena kita berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan, sehingga kita baca fi, seperti itu. Di atas ini ada tanda waqaf, qaf dengan lam, yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwaqaf lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda waqaf seperti ini, maka kita lebih utamanya itu kita berwaqaf dulu, berhenti dulu, kita ambil napas, baru lanjutkan lagi bacanya, seperti itu. Kemudian wa'lamu, mu dibaca panjang. Nah, ini juga namanya adalah mad jaiz munfasil. Pasti saudara sudah bisa tahu nih, kenapa kok ini dari mad tabi'i kok bisa berubah menjadi mad jaiz. Pasti saudara sudah tahu. Perhatikan lagi rumus 2 warna hitam. Rumus 2 warna hitam, perhatikan. Kalau kita membaca Al-Quran, kalau bertemu huruf waw ada tanda sukun. Sebelum waw sukun ada harokat dhammah. Ada huruf waw ada tanda sukun. Sebelum waw sukun ada harokat dhammah. Maka huruf yang memiliki harokat dhammah ini dibaca panjang. Kemudian ini kan awalnya mad tabi'i. Mad tabi'i berjumpa ini dengan huruf hamzah, tapi dia di lain kata, maka berubah nama menjadi mad jaiz munfasil. Panjangnya boleh 4 sampai dengan 5 harokat. Wa'lamu annallah. Di sini ada huruf non bertasydid. Nah, pasti ini saudara juga sudah tahu apa hukumnya, karena tadi di atas sudah kita bahas. Lihat gambar di samping, huruf nun bertasydid hukumnya gunnah musyaddadah. Untuk catatan kecil di bawahnya itu tadi di atas sudah kami terangkan dengan detail. Nah, maka ini kita baca gunnah, kita dengungkan. Jadi kita tahan ya, kita gunnahkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Annallah, seperti itu. Kemudian di sini ada lafaz Allah. Kalau kita mengaji Al-Quran, bertemu kita dengan lafaz Allah. Sebelum lafaz Allah ini ada harokat fathah seperti ini, atau harokat dhammah. Harokat dhammah itu bentuknya seperti ini. Misalnya sebelum lafaz Allah di sini misalnya ada harokat dhammah, maka lafaz Allah dibaca tebal, baca tafkhim. Lam jalalahnya nih, lam yang di tengahnya nih, lam jalalahnya ini kita baca tebal. Sehingga kita baca anallah, jangan dibaca anallah, jangan. Yang dapat menebalkan lafaz Allah ada 2 bentuk harokat, ada 2 bentuk tanda baca. Yang pertama ini tanda baca fathah, yang kedua ini tanda baca dhammah. Kalau misalnya kita membaca Al-Quran nih, misalnya bertemu dengan lafaz Allah, sebelum lafaz Allah di sininya misalnya ada harokat dhammah, lafaz Allah juga dibaca tebal, begitu. Cuman di sini yang kita temui fathah, tebalkan juga lafaz Allahnya. Anallah, jangan dibaca anallah, jangan, tebalkan lafaz Allahnya. Kemudian di sini ada huruf alif lam. Bertemu dia dengan huruf lam. Kita lihat gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping, hukumnya adalah alif lam syamsiyah.
Huruf lam, perhatikan tuh, huruf lam tuh termasuk salah satu yang 14 itu kan. Nah, maka hukumnya ini alif lam syamsiyah, sehingga huruf lamnya ini dibaca idgham. Makanya di sini kan huruf lamnya dia tidak ada tanda bacanya. Jadi cara membacanya tuh dari na langsung masuk ke huruf lam yang ada tanda bacanya ini. Anallah, begitu. Makanya alif lam syamsiyah biasa disebut juga dengan idgham syamsiyah. Kemudian lafaz Allah dibaca panjang. Nah, tanda panjangnya apa? Nah, perhatikan lagi tuh gambar di samping. Rumus 3 warna biru. Tanda panjangnya apa ini? Fathah berdiri di atas suatu huruf berbentuk alif kecil seperti ini. Sehingga lafaz Allah dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harakat. Anallaha ghaniyun hamid. Di sini kalau ada huruf ya bertasydid yang dia itu bukan idgham bi gunnah dia, maka atau lebih gampangnya lagi ada huruf ya bertasydid sebelumnya di sini ada harakat kasrah seperti ini atau fathah atau dhammah sebelum huruf ya bertasydidnya ini, maka huruf ya bertasydid itu dinaber. Naber itu tekanan pada huruf-huruf tertentu sehingga intonasi suara kita itu sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan huruf-huruf di sampingnya. Tekan ghaniyun, nah ditekan di ayun, ditekan ghaniyun begitu. Hamid, tanwin bertemu dengan huruf ha. Kita lihat huruf ha ini huruf apa. Nah, tadi kan sudah kami jelaskan kalau ada tanwin, ada nun sukun, perhatikan huruf setelahnya bertemu dengan huruf apa dia, terjadi hukum tajwid. Huruf ha ini huruf apa? Lihat di samping. Huruf ha termasuk salah satu huruf izhar halqi. Maka tanwin bertemu dengan huruf ha hukumnya izhar halqi sehingga dibaca jelas, tak berdengung. Bunyi tanwinnya kita baca jelas. Ghaniyun, ghaniyun. Nah, kemudian pendek saja. Ghaniyun hamid. Nah, seperti itu. Kemudian mid ini namanya adalah mad arid li sukun, tapi awalnya dia mad tabi'i. Apa sebabnya? Apa penyebabnya? Gitu. Kita lihat lagi gambar di samping. Sama dengan ini penjelasannya nih. Ada huruf ya ada tanda sukun, rumus 1 warna hitam. Ada huruf ya ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada harokat kasroh, sehingga mi dibaca panjang mad tabi'i. Kemudian mad tabi'i berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan, berubah nama menjadi mad arid li sukun. Panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Huruf yang kita sukunkan mana? Huruf dal. Kenapa kok disukunkan? Tadi sudah kami jelaskan. Karena kita berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan sehingga dibaca hamid seperti itu. Kemudian huruf dal ini kan dia sukun. Sukun sebab kita sukunkan, bukan sukun asli. Sukun sebab kita sukunkan begitu. Sukun sebab kita sukunkan atau mati sebab kita matikan. Nah, sedangkan huruf dal ini kita lihat di samping. Huruf qalqalah itu ada 5. Salah satunya huruf dal. Huruf-huruf tersebut kalau dia sukun atau sukun sebab disukunkan, maka pantulkan. Karena dia memiliki sifat qalqalah, termasuk huruf qalqalah. Hamid. Dan ini termasuk kepada qalqalah kubra. Karena kita berhenti, kita berwakaf tepat di huruf qalqalah, maka dinamakan dengan qalqalah kubra, qalqalah besar. Hamid. Seperti itu. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal dengan memperhatikan apa-apa yang telah kita pelajari, kita terapkan seperti itu. Mari kita ulang bersama-sama. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa tughmidu fihi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Cukup sekian pembelajaran kita pada kali ini. Semoga yang belum lancar bisa segera lancar dalam membaca Al-Qur'annya. Juga bisa paham tajwid dengan cepat. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.